Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alan Erwanda dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, kelas MJ 202 dari Prodi Manajemen. Untuk nama Kurniawan Alan Erwanda, dan dari tugas dari Bapak dosen Joko Suharyanto, SMM dan CPOD. Ini tugasnya yaitu, dan jawaban nomor 1, fenomena maraknya pinjaman online memang menjadi isu yang sangat relevan dan mengkhawatirkan, terutama karena banyak masyarakat mahasiswa yang terjebak dalam jeratan utang. Berikut adalah beberapa perspektif yang bisa dijadikan bahan pemikiran oleh teman-teman dan mahasiswa. Perspektif pertama, ekonomi mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa menghadapi keterbatasan finansial. Ketika kebutuhan hidup meningkat, biaya kuliah, kos, makan, tugas, dan gaya hidup, sementara pemasukan minim, bahkan tidak ada, pinjol menjadi solusi instan yang menggoda. Namun sayangnya banyak yang kurang memahami bunga denda, keterlambatan, dan skema, sehingga justru makin terjerat utang. Catatannya, pinjol bukan solusi jangka panjang dan justru bisa menjadi beban psikologi dan finansial. 2. Perspektif literasi keuangan. Fenomena ini menunjukkan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Banyak yang belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta belum memahami risiko meminjam uang tanpa perhitungan yang matang. Solusinya, penting adanya edukasi finansial sejak dini di lingkungan kampus agar mahasiswa lebih bijak dan mengelola keuangan. Yang ketiga, perspektif hukum dan etika. Banyak pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK, yang memanfaatkan data pribadi dan melakukan penagihan dengan cara-cara intimidatif. Mahasiswa yang meminjam dari pinjol ilegal ini seringkali tidak sadar bahwa mereka menjadi korban praktik dan tidak etis dan melanggar hukum. Langkah preventif: kenali ciri-ciri pinjol ilegal dan selalu cek situs resmi di OJK. 4. Perspektif dan psikologi. Jeratan utang pinjol dapat menimbulkan tekanan mental yang besar. Banyak mahasiswa merasa malu, stres, bahkan depresi karena dikejar utang. Dalam beberapa kasus ekstrim, hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental atau bahkan tindakan nekat. Saran mahasiswa perlu lebih terbuka untuk mencari bantuan baik dari keluarga, pembimbing dosen, lembaga bantuan keuangan kampus. Kesimpulannya dan saran untuk mahasiswa: hindari pinjol kecuali benar-benar darurat dan pastikan dari sumber resmi. Tingkatkan literasi keuangan melalui seminar, buku, atau komunitas keuangan kampus. 3. Anggaran bulanan, catatan pengeluaran secara rutin. 4. Cari alternatif pemasukan seperti kerja paruh waktu, bisnis kecil-kecilan, atau beasiswa. 5. Laporkan pinjol ilegal ke OJK jika menentukan praktik yang mencurigakan. Untuk nomor 2, jawabannya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. 1. Penindak tegas terhadap pinjol ilegal. 1. Blokir dan tindak hukum terhadap platform pinjol yang tidak berizin dan melanggar aturan. 2. Kerjasama dengan Kominfo, OJK, dan Polri untuk melacak, menutup, dan memproses hukum pinjol secara ilegal. 3. Patroli cyber secara berkala untuk mencegah munculnya pinjol yang baru merugikan masyarakat. 2. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah perlu menggalakkan edukasi finansial melalui 1. Kampanye, media sosial, dan televisi. 2. Pelatihan atau seminar di sekolah, kampus, dan desa-desa. 3. Kolaborasi dengan influencer, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 1. Membuat materi edukasi mencangkup bahayanya pinjol ilegal, cara mengelola keuangan pribadi, cara mengenali pinjol ilegal terdaftar di OJK. 3. Mendorong alternatif pembiayaan resmi dan terjangkau. Pemerintah bisa memperluas akses ke kredit usaha atau kredit kur. 4. Lembaga keuangan mikro resmi, koperasi atau BUMDes, beasiswa dan bantuan sosial untuk beasiswa dan masyarakat kurang mampu. Hal ini agar masyarakat tidak mencari pinjaman jalur ilegal karena tidak punya alternatif. 4. Pendampingan dan perlindungan untuk korban. Bentuk pusat bantuan atau hotline pengaduan bagi korban pinjol. 2. Sediakan pendamping hukum gratis, khususnya untuk masyarakat kecil dan mahasiswa. 3. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum LBH
atau advokasi. 4. Bantu masyarakat restrukturisasi utang jika terlanjur terjebak pinjol. 5. Regulasi yang ketat dan adaptif. Update regulasi OJK untuk memperketat. 1. Izin operasional. 2. Transparansi bunga, denda, dan tenor pinjaman. 3. Perlindungan data pribadi negara. Sanksi berat bagi pengguna data praktik penagihan yang tidak etis. Jawaban nomor 3 yaitu waspada dan kenali pinjol. 1. Cek legalitas di situs resmi OJK. 2. Pinjol ilegal harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. 3. Jangan mudah tergiur iklan pinjol di SMS, media sosial, WA, dan menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan. 2. Pahami risiko dan ketentuan sebelum meminjam. 1. Baca dan pahami bunga, biaya admin, jatuh tempo, dan denda keterlambatan. 2. Pastikan kamu mampu mengembalikan tepat waktu. 3. Jangan pinjam hanya untuk memenuhi keinginan konsumtif seperti beli gadget atau gaya hidup. 3. Jangan meminjam untuk membayar pinjaman lain. Gali lubang, tutup lubang. 1. Akan membuat utang semakin menumpuk atau sulit dikendalikan. 2. Jika sudah terjebak, segera cari solusi restrukturisasi utang bukan dengan pinjol. 4. Lindungi data pribadi. 1. Jangan izinkan aplikasi pinjol mengakses kontak, galeri, lokasi, atau data pribadi. 2. Banyak pinjol ilegal menyalahgunakan data untuk meneror dan memperlakukan peminjaman. 5. Laporkan pinjol ilegal. Jika kamu menemukan pinjol yang melakukan teror, bunga tak wajar dan tidak teratur di OJK. 2. Bisa juga ke Kominfo, Polri, lembaga bantuan hukum terdekat. 6. Edukasi yang saling mengingatkan. 1. Edukasi diri sendiri dan orang terdekat, keluarga, teman, kampus, tangga soal bahaya pinjol. 2. Saling mengingatkan agar tidak terjebak pada solusi instan yang terdampak panjang. 7. Gunakan alternatif lain jika terdesak. Jika butuh uang, pertimbangkan 1. Beasiswa atau bantuan kampus. 2. Koperasi mahasiswa. 3. Kerja paruh waktu. 4. Pinjam dari keluarga atau lembaga resmi dengan bunga rendah. Apa yang kamu lakukan sebagai agen perubahan terhadap fenomena pinjol? 1. Menjadi duta literasi keuangan. Mahasiswa bisa berperan aktif dalam menyebar edukasi tentang keuangan kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat umum. Contoh aksi: 1. Membuat seminar, podcast, atau diskusi publik bertema bahaya pinjol dan literasi keuangan. 2. Mengadakan pelatihan manajemen keuangan sederhana di kampus atau komunitas. 3. Menyebarkan konten edukatif di media sosial. 2. Melakukan kajian dan advokasi bahaya sebagai bagian dari civitas akademik. 1. Bisa melakukan riset atau kajian ilmiah tentang dampak sosial dan ekonomi pinjol. 2. Menyuarakan aspirasi masyarakat melalui tulisan, opini, dan atau dialog dengan pemangku kebijakan. 3. Mendorong lembaga kampus, BEM, UMKM, UKM, HMA untuk berkolaborasi dengan OJK atau Kominfo dalam kampanye anti pinjol ilegal. 3. Menjadi contoh gaya hidup finansial sehat. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Mahasiswa harus menunjukkan 1. Gaya hidup hemat dan terencana. 2. Tidak tergiur gaya hidup konsumtif yang memicu keinginan untuk berhutang. 3. Bijak dalam menggunakan teknologi keuangan digital. 4. Membentuk komunitas atau posko edukasi anti pinjol. Mahasiswa membentuk 1. Komunitas edukasi dan advokasi pinjol di kampus. 2. Posko konsultasi dan pengaduan informal bagi mahasiswa yang sudah atau hampir terjebak pinjol. 3. Kerjasama dengan dosen atau alumni untuk membuka akses bantuan. 5. Menekan pemerintah institusi bertindak. Mahasiswa bisa 1. Mengajukan petisi atau tuntutan kebijakan yang melindungi mahasiswa dari pinjol ilegal. 2. Mengawal agar pemerintah lokal dan kampus memberikan bantuan finansial alternatif seperti beasiswa darurat, koperasi kampus, atau akses kerja paruh waktu. Kesimpulannya yaitu mahasiswa
bukan hanya korban dari jeratan benjol, tapi juga bisa menjadi bagian dari solusi. Dengan kapasitas intelektual, kreativitas, dan jejaring yang luas, mahasiswa dapat 1. Menyuarakan masyarakat, 2. Mengedukasi masyarakat, 3. Mendampingi korban, dan 4. Menginisiasi perubahan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.